kasih kawan-kawan media yang sudah hadir di kantor kami ini. Atas nama Agasar Lokom, saya Irfan Agasar, rekan saya Pak Supriyadi Esa dan Pak Gradi Mutakin. Dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari Bapak Tiko Pradipta Aryawardana. Jadi menanggapi hari ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan pemberitaan media yang kemungkinan kemarin ini sangat viral sekali ya. Di media berkaitan adanya kasus penipuan atau penggelapan yang menimpa ya klien kami, dalam hal ini Bapak Tiko, yang dilaporkan oleh saudari Arina Winarto ya, sebagai pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara-saudara ketahui, rekan-rekan media sekalian, bahwa kasusnya menurut informasi sudah naik dalam tahap sidik ya. Dan kita juga coba untuk memflashback bahwa laporan polisi ini terjadi di tahun 2022. Sudah ada sprint lead 3 kali ya, sampai pada akhirnya naik ke tahapan sidik. Nah, kita kembali ke dalam proses kasusnya. Kenapa sampai timbul dugaan penggelapan dan penipuan? Kalau kita lihat di laporan, sebenarnya tidak ada penipuan di laporannya. Yang ada adalah penggelapan dalam jabatan 374. Tapi yang viral adalah Tiko atau klien kami ini melakukan penipuan, sehingga framingnya terlalu liar gitu loh. Sehingga kami mencoba untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang kemarin sempat viral. Jadi saya tegaskan bahwa yang bersangkutan melaporkan khusus pasal tunggal 374. Nanti diklarifikasi mungkin ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga baik dari sisi laporan dugaan adanya penggelapan atau penipuan yang dikatakan oleh pelapor 6,9 miliar, klarifikasi dari polisi menyatakan tidak sampai segitu. Jadi angkanya saja ini confuse antara pelaporan dengan sisi polisi. Tetapi ada hal yang penting saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media, yang perlu diketahui bahwa kasus ini bermula dari persoalan perusahaan yang dibentuk secara keluarga. Jadi ada satu PT namanya PT Arjuna ya, Advaya Sanjaya, ini ada 3 pemegang saham. 75% dikuasai oleh pelapor AW, 20% dikuasai oleh Bapak Tiko klien kita, dan 5% ayahanda dari AW gitu. Jadi total 100%. Jadi investasi dalam bentuk usaha berbeda halnya dengan investasi kita di bank ya. Kalau kita investasi di bank, uang kita kalau dalam bentuk deposito pasti akan bertambah karena ada bunga dan ini. Tapi kalau dalam bentuk usaha, ya tentu tergerus dengan biaya sewa, tergerus dengan biaya karyawan, supplier, apalagi bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan dan sifatnya pelaporannya itu ya dulu kan masih suami istri ya. Jadi cenderung diselesaikan, dibicarakan di rumah, tempat dinner, sambil jalan. Dan itu semua terkonfirmasi baik lisan maupun tertulis. Kalau yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris, seharusnya kalau terjadi permasalahan terhadap perusahaan tersebut, sebagai komisaris nih, saya harus menanyakan kepada direksi, dalam hal ini Tiko, walaupun suaminya pada saat itu, bagaimana perusahaan, lancar atau tidak, rugi atau tidak. Jangan hanya mau untung nggak mau rugi nih, ya kan? Kalau dia menjalankan posisinya dalam motivasi laporan polisi di Polres sebagai komisaris, kita bertanya, Anda sebagai komisaris pada saat itu sudah menjalankan fungsi sebagai komisaris atau tidak? Sudah pernah meminta pertanggungjawaban atau menanyakan perihal laporan hari ini ke polisi bahwa perusahaan rugi, ada penggelapan? Nggak pernah ada proses-proses seperti itu. Kalau motivasinya dia melaporkan sebagai pemegang saham, nah dia pemegang saham, apakah pernah Anda meminta pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini klien kita, dalam rapat umum pemegang saham? Itu perlu, karena kita membuat satu PT. Undang-undang PT jelas, kalau ada hal-hal tertentu, organ tertingginya adalah rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan polisi. Ada lagi yang ketiga, menurut dugaan kita ini motivasinya mungkin ya
persoalan rumah tangga yang belum tuntas, ya. Harusnya kan bisa selesai sebelum bercerai, ya. Tapi tidak selesai, ya. Ya saya bisa mengatakan dugaannya ini ya tanda kutip ya gagal move on lah, ya. Ya orang melihat pilihan Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya, terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini 2 tahun setelah laporan polisi. Ini juga kan ya subjektivitas bagi kami, dugaan kami, ya motivasi yang kami jelaskan sebagai pemegang saham tidak kena, sebagai komisaris juga tidak kena, ya mungkin motivasi yang ketiga ini gitulah, ya kan, persoalan pribadi yang belum tuntas gitu loh, yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu seperti ini, karena kami melihat kalau laporan auditnya saja bombastis 6,9 miliar, kemudian dibantah sendiri oleh penyidik tidak sangka segitu. Kira-kira bagaimana pendapat rekan-rekan media? Ya kan? Kami juga punya nih upaya untuk melindungi nama baik dan keluarga klien kami. Apalagi keluarga klien kami adalah public figure. Sangat dirugikan. Kami juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum, bukan hanya perdata, baik juga pidana. Bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diduga merekayasa data-data tersebut, di dalam laporan polisi ini kami juga mencadangkan upaya-upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan di negara kita. Itu hak daripada klien kami dan kami akan mencoba untuk mempelajari sampai di mana posisi-posisi kasus ya atas tuduhan-tuduhan klien kami. Mungkin dari itu saya cukup. Bang, ini kan laporannya sudah lumayan lama ya. Ya. Apakah Mas Tiko sudah ada pemanggilan atau pemeriksaan? Dalam proses lidik dikonfirmasi sudah ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi bagi kami yang kami minta sebagai lawyer hari ini adalah yuk kita expose perkara ini, ya. Karena klien kami ya belum pernah diperiksa oleh akuntan yang dimaksud oleh pelapor. Harusnya kan klien kami sebagai direksi, ya, kalau memang sumber datanya dari Mas Tiko, harusnya dikonfirmasi oleh akuntan publik, benar nggak data ini, valid nggak data ini, ya kan? Jangan sampai data-data siluman yang muncul ke pelapor, ke akuntan publik, dan itu disajikan seolah-olah ada kerugian. Akuntan itu bekerja mengkonfirmasi data. Ketika data masuk, dia harus konfirmasi kebenarannya. Apalagi ini adalah posisinya klien kami adalah direksi, ya kan? Dia harus, direksi itu kan tidak membuat laporan keuangan sendiri, ada finance yang membuat. Ya, ini harus terkonfirmasi semuanya. Jadi kalau ada dari kubu pelapor mengatakan sudah ada akuntan publik, dasar pelaporannya 6,9 ini, kami mau mempertanyakan dari mana kantor akuntan publik itu. Kami lagi mau telusuri kantor akuntan publiknya ini. Dari mana data Anda yang dapatkan? Sumbernya jelas atau tidak? Apakah Anda pernah mengkonfirmasi klien kita bahwa data itu? Kalau seorang komisaris kemudian membuat laporan keuangan, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Fungsi tugasnya sebagai komisaris tidak seperti itu di perusahaan, ya kan? Yang membuat operasional itu berjalan adalah direksi. Direksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya melalui rapat umum pemegang saham. Komisaris harus mengawasi pekerjaan direksi. Apa itu semua berjalan? Sekarang kan kami dituntut oleh kubu pelapor seolah-olah perusahaan ini harus berjalan profesional. Benar nggak? Ya kan? Ada penggelapan segala macam. Kami juga akan menuntut mana proses-proses yang selama ini harusnya ditegakkan. Rapat umum pemegang saham belum ada. Hak pembelaan seorang direksi itu ada di rapat umum pemegang saham. Belum pernah ada. Jadi ini persoalan perusahaan, persoalan yang belum tuntas antara mantan suami dan mantan istri karena bikin perusahaan bersama, ya. Kemudian dibawa ke ranah seolah-olah ini adalah kasus penipuan penggelapan personal. Berbeda konstruksi pidana 372 dan 374. Kalau 372 itu personality penggelapannya. Tapi kalau penggelapan dalam jabatan benar-benar harus hati-hati karena konstruksinya dalam jabatan nih. Harus diadili dulu lewat rapat umum pemegang saham. Dan perusahaan ini sampai sekarang existing sebagai badan hukum di Dirjen AHU. Belum pernah dibubarkan, likuidasi, belum pernah ada pernyataan PKPU atau pilot. Jadi sampai saat ini perusahaan ini masih eksis.
komisarisnya masih pelapor, direksinya masih klien kami, pemegang sahamnya masih mertuanya, mantan mertuanya Mas Tiko gitu loh. Jadi jangan upaya-upaya ini hari ini baru dibombastiskan. Kan kalau bukan hari ini istrinya public figure, boleh nggak berita ini? Nggak mungkin juga gitu loh. Bener nggak? Ya kan? Siapa sih Mas Tiko? Ya kan? Kalau bukan istrinya public figure ya nggak mungkin juga sih. Dan 2 tahun ini rentetannya kenapa nggak dibombastis di 2022? Ya kan, ini pertanyaan gitu. Kenapa harus sekarang? Ya. Nah, perbedaan audit antara pelapor dengan polisi sendiri ini sudah jadi confuse. Jalan tengahnya kita audit bareng deh. Di sini punya audit sendiri polisi. Ya kan, juga pertanyaan juga apakah polisi bisa ngaudit gitu ya? Ya benar nggak? Ya kan? Itu saya percaya dengan pihak kepolisian proses ini akan berjalan netral. Ya, permintaan kami sudah juga menyurat kepada Polda Metro. Ya, kami tembuskan ke Barreskrim untuk minta gelar perkara terbuka. Ya, kita minta proses ini karena sudah diketahui oleh publik, ya, kita menjadi konsumsi publik, jadi kita minta juga pengawasannya dari rekan-rekan media bahwa perkara ini kita jangan sampai menzolimi, ya. Ada persoalan yang seharusnya masih ranahnya itu persoalan private, perdata, tapi kemudian dibawa ke ranah pidana. Dan sekali lagi saya berharap kepada teman-teman media untuk mengawal kasus ini, membuka siapa sebenarnya yang beritikat baik dan siapa yang sebenarnya beritikat buruk. Kita mau menyelesaikan perkara ini. Kita mau supaya perkara ini terang benderang. Tetapi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, hak-hak klien kami juga ada. Kami mencadangkan semua perlindungan terhadap klien kami. Kami minta pihak kepolisian, yuk kita ekspos terbuka. Ekspos dan gelar perkara itu suatu hal yang biasa dalam Mabes Polri atau Polda Metro Jaya apabila memang ada kasus yang memang seperti ini. Dan menurut jurisprudensi, ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan 374 kalau tidak ditunjuk audit independen yang ditunjuk oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, agak sulit sebenarnya maju karena tindakannya subjektivitas. Ya kan? Kalau itu agendanya auditnya berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, kan itu harus dibayar bersama. Berapa porsi jumlah saham yang ada di PT itu, kemudian kita bagi bersama, bertanggung jawab, bayar audit independen. Itu baru independen. Tapi kalau salah satu pihak yang mengaudit tanpa restu atau persetujuan dari rapat umum pemegang saham, saya pikir itu adalah audit yang bisa kita kesampingkan. Terbukti kan antara polisi dan pelapor sendiri angkanya sudah beda. Nah, kalau sudah beda begitu, yuk kita buka dulu dong. Kita bikin lagi satu audit yang sifatnya betul-betul independen, baik dari sisi polisi yang disetujui, baik dari rapat pemegang saham maupun dari pelapor dan terlapor. Udah, yuk kita duduk bareng-bareng. Gitu. Baru kita buka. Datanya bisa kita verifikasi. Apakah memang ada penggunaan dari Mas Tiko? Karena pada masa itu, ini kan hubungan masih suami istri. Kalau misalnya terdapat uang yang dipakai kemudian untuk biaya hidup, kan kita nggak tahu juga. Apakah itu menjadi pidana? Coba, pertanyaannya kan seperti itu. Uang sekolah anak, uang biaya kehidupan sehari-hari, kemudian bisa tercampur misalnya, kan kita nggak tahu. Apakah itu menjadi pidana? Masa kalau sudah diceraikan, ya kamu harus tuntut pidana kami? Ya kan? Nggak seperti itu. Harusnya bereskan dulu. Ya, Mas Tiko juga agak sulit berkomunikasi selama ini dengan mantan istri karena terjadi blokir. Jadi ketika mau menjelaskan A, B, C, D dan segala macam, ya agak sulit juga gitu. Jadi kami minta juga proses ini tolong sekali lagi dikawal oleh teman-teman media. Jangan sampai ada penggiringan opini karena sekali lagi kami jaga keluarga Mas Tiko, ya, karena yang bersangkutan juga bagaimana sudah jadi public figure, dia punya hak-hak private dan saya juga harus jaga sebagai lawyer. Bang, Mas Tiko sendiri masih direksi sampai saat ini atau sudah? Kalau di badan hukum itu masih tercatat sebagai direksi. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Jadi belum ada pemberhentian, belum ada rapat umum pemegang saham berkaitan dengan minta pertanggungjawaban, belum ada sama sekali. Tadi kan pihak Tiko akan mengajukan upaya hukum gitu ya, itu rencana kapan? Ya,
kita akan lagi mengumpulkan data-data itu berkaitan dengan upaya hukum kesiapannya, telapornya siapa. Kita lagi susun dengan data-data yang fix benar, karena pasti ada pihak tertentu yang mensubmit data-data yang tidak benar. Nah itu pasti merugikan dengan kami. Apalagi pemberitaan yang bombastis seperti itu, ya kami akan cadangkan siapapun itu, karena kami juga punya hak dan kami tidak dilarang untuk melapor. Pasti akan kami lakukan tindakan itu. Mau itu perdata, mau itu pidana, kita lagi rancang itu. Gitu. Bang, terkait temuan aliran dana yang tudingan disebut aliran dana janggal yang dipakai oleh Mas Diko itu, bagaimana Bang? Begini. Yang kedua terkait dengan kan kasus sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan tindak pidana. Nah itu langkah-langkahnya seperti apa? Ya, jadi kalau yang poin pertama berkaitan dengan adanya aliran dan ini yang kita harus konfirmasi. Apakah Mas Diko juga pernah dikonfirmasi berkaitan dengan itu? Ya kan? Jangan sampai subjek satu sisi memberikan laporan audit yang tidak pernah terkonfirmasi. Kalau memang ada aliran dana, ya kemana? Jangan sampai aliran dananya ke supplier. Jangan sampai untuk biaya sewa. Jangan sampai untuk gaji karyawan. Ini terkonfirmasi atau tidak oleh audit itu, ya kan? Jangan sampai juga untuk biaya hidup. Jangan sampai juga untuk biaya anak sekolah, ya kan? Kalau sekarang itu dipermasalahkan, kenapa dulu nggak dipermasalahkan? Kan suami istri terbuka, rekening saling mengetahui, gitu. Ya kan? Itu ya. Nah poin kedua, kenapa penyidikan saat ini? Apa langkah hukum kita? Ya tentu yang pertama sekali kami minta bahwa penyidikan ini tidak serta-merta menuduh Mas Diko lah sebagai, ini kan belum ada tersangka, ya belum ada. Ini masih panjang karena kami minta juga langkah-langkah yang akan kami ambil adalah mengajukan gelar perkara terbuka, dan saya pikir rekan-rekan media tahu bagaimana proses gelar perkara dan ekspos perkara yang sering dilakukan baik di Polda Metro maupun Barreskrim gitu. Karena ini sifatnya Polres Metro, tentu kami minta digelar di Polda Metro karena wilayah dari Polda Metro Jaya gitu. Bang, dari pihak sebelah kan mengatakan ada 69M, kemudian kalau dari pihak Atiko sendiri ada catatan kerugian itu gak? Terus yang kedua, perusahaannya saat ini masih beroperasional atau seperti apa? Begini, kalau laporan berdasarkan informasi klien kita, laporan rugi laba itu pasti ada, ya kan? Laporan kerugian itu pasti sudah disampaikan dan akhirnya perusahaan restoran itu tidak sanggup lagi beroperasi dan tutup, ya. Tentu itu sudah dilaporkan. Tidak mungkin masih kondisi suami istri kok ini perusahaan itu masih ada, masih restoran itu masih jalan pada saat itu. Saat ini sudah berpisah dan itu restoran sudah tidak jalan. Tapi existing badan hukumnya masih sampai saat ini. Kalau berkaitan dengan rugi, catatan dari klien kami, ya ruginya pasti ada, ya kan? Karena memang namanya restoran itu tidak semudah, kalau ya restoran kayak kaki lima mungkin ya segmennya gampang dihitung ya, tapi kan restoran yang middle up, jadi agak sulit untuk berkompetisi dengan restoran-restoran lainnya. Jadi butuh mungkin waktu 5 tahun, butuh 10 tahun untuk eksis, ya. Ya sepanjang itu ya kita harus mengeluarkan biaya, ya itulah adalah resiko bisnis. Kalau nggak mau berbisnis ya jangan keluarin duit, ya cukup tabung di bank, kan uangnya bertambah, bunganya ada, uangnya aman gitu. Jadi kan yang dituntut uang saya, modal saya gimana, ya kan? Ya sama-sama bikin modal. Dan sampai hari ini sebagai catatan, Mas Diko itu masih membayar supplier yang ditunggak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang saham. Kalau kubu sebelah kan udah nggak mau tahu. Oh Mas Diko masih bayar ses dari gajinya, masih dipotong untuk bayar itu. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban itu dihitung nggak nih dalam audit itu? Ya kan? Harusnya kan di-challenge juga itu untuk dipertanyakan. Mas Diko ini masih membayar sampai saat ini, masih ada pengurangan ke bank, ke supplier itu, dan itu harus diperiksa utuh oleh pihak penyidik. Ya, itu harapan kami, semoga penyidik juga bisa mendengar bahwa harapan kami satu lagi sebagai bahan masukan untuk membuat gelar perkara secara terbuka, biar semua dibuka. Kita semalah senang kalau perkara ini dibuka. Siapa KAP dari sebelah yang mengaudit perusahaan ini, siapa? Kita perlu tahu, karena sampai saat ini kita belum tahu. Padahal kami pemegang saham, padahal kami direksi, ya enggak? Masa ada audit yang tidak diketahui oleh pemegang saham, ada audit yang tidak diketahui oleh direksi, ya kan? Itu. Jadi sekali lagi persoalan ini adalah murni persoalan dalam perusahaan yang belum tuntas karena setelah terjadi perceraian.
Jadi kalau sebenarnya dalam prosesnya sudah terjadi perceraian, perusahaan ini sudah tuntas, tutup, likuidasi, harusnya sudah tidak ada. Kalaupun ada kerugian, harusnya kan ditanggung bersama berapa persentase pemegang saham masing-masing. Kalau untung kan dapat dividen sesuai dengan jumlah saham. Kalau rugi perusahaan itu, ya memang harus bertanggung jawab. Suka nggak suka, harus bertanggung jawab. Jumlah sahamnya berapa, harus bertanggung jawab. Jangan mau untung, nggak mau rugi, nggak bisa. Bikin bisnis nggak bisa, bos. Ya kan? Kira-kira itu. Bang Irfan, ini kan kalau kita baca konstruksinya adalah petunjuk awalnya dari audit eksternal. Iya. Dan pernyataan dari Kasat sendiri sudah memanggil klien Bang Mas Irfan. Artinya bahwa itu sudah terkonfirmasi mengenai audit itu. Ya, petunjuk itulah yang akhirnya menjadikan perkara ini naik. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul itu tidak terkonfirmasi ke Mas Irfan? Tidak terkonfirmasi. Saya sampaikan bahwa audit yang disampaikan oleh pelapor ya kepada maupun yang diajukan oleh pihak kepolisian belum pernah ada pemeriksaan kepada, menurut informasi klien kami ya. Oke. Belum ada konfirmasi berkaitan dengan angka. Kalau di dalam BAP agak sulit, bos. Karena kan data kita tidak punya nih, ya kan? Semuanya ada di pelapor, ya kan? Kami juga minta datanya kita buka bareng-bareng, nggak apa-apa. Apakah itu ada cap basah dari Tiko, apakah itu hanya semacam Excel laporan biasa? Ini kan juga kalau akuntan itu kan harus mengolah data. Apakah ini data mentah atau data yang memang dapat variabelnya bisa dipertanggungjawabkan? Gitu menurut saya sih. Iya, jadi artinya dia juga kan nggak mungkin sekonyong-konyong menyuntikkan data yang nggak valid ya, itu berisiko juga kan. Iya. Nah, maksud saya gini, waktu pemeriksaan Mas Tiko sendiri, Mas Irfan mendampingi atau enggak? Begini, kami ini baru ditunjuk sebagai lawyer beberapa minggu ini ya dalam kasus ini. Jadi sebelumnya menurut konfirmasi oleh klien kami, karena waktu itu ya bukan kita yang dampingnya, jadi beliau di BAP dalam proses lidik sudah menyampaikan bahwa saya memberikan data rekening koran dan segala macam, ini akan kami submit semua dalam proses ini. Gitu. Pak, dalam perusahaan ini klien Bapak menyetor modal nggak Pak? Soalnya klien kubu sebelah seluruhnya modal perusahaan ini dari mereka. Begini, kalau namanya sekarang klaim modal seperti itu kan kita tidak tahu sejarahnya ya. Ya kayak yang jelas apa yang tercatat di dalam akte itu kan pertanggungjawaban masing-masing. Ya kalau ada yang mengatakan tidak setor modal atau buktinya juga sekarang Mas Diko masih mempertanggungjawabkan diri ya sebagai pemegang saham untuk membayar supplier gitu. Kalau dia tidak nyetor modal, ngapain saya harus bayar tanggung jawab? Setuju nggak? Ya kan? Logikanya kan sederhana. Ya kan? Kalau saya tidak setor modal, saya tidak ada uang. Misalnya nih, saya tidak punya saham di dalam. Ngapain saya harus tanggung semua tagihan-tagihan ini? Ada buktinya Bang? Dia salah satu bukti. Ada, nanti kita sampaikan karena Mas Tiko dalam hal ini belum bisa hadir. Nanti rekeningnya akan kita sampaikan secara resmi kepolisian. Salah satu bukti dia menyetor kepada vendor ada? Saat ini kita belum ini karena Mas Tiko belum. Jadi itu semacam hanya pengakuan dari Mas Tiko aja ya? Itu akan di breakdown nanti di dalam rekening orang. Karena kita minta secara resmi nanti mewakili ini minta resmi kepada perbankan. Oke, saya mau konfirmasi lagi bahwa apakah ini juga salah satu penyebab perceraian dari Tiko dengan si Awe ini? Saya tidak tahu seperti apa. Yang jelas kalau kita lihat dalam hubungan ini saya tidak mau mengomentari ya. Yang jelas kalau itu masalah keluarga harusnya diselesaikan masalah ini jauh-jauh hari. Kalau mereka kubu sebelah menuntut hari ini Tiko harus profesional menjalankan perusahaan dan mempertanggungjawabkan, harusnya zaman dulu harus ada rules, harus minta pertanggungjawaban Tiko, bukan sekarang. Gitu. Jadi menurut Mas Irfan itu bahwa urutannya di internal perusahaan ini ada yang keliru gitu? Bukan keliru lagi, tidak dijalankan. Satu, kalau pelapor kan komisaris. Apa fungsi komisaris? Mengawasi pekerjaan direksi. Dia nggak boleh campur tangan terkait dengan operasional produksi. Karena hanya sebatas pengawas. Kalau dia sebagai pemegang saham, ya dia pernah nggak memanggil pemegang saham lainnya untuk duduk bersama bahwa ada kerugian nih perusahaan, ada penggunaan dana yang tidak benar, ya kan? Harusnya itu dilakukan. Itu tidak dilakukan sama sekali. Tidak dilakukan. Kalaupun itu dulu tidak dilakukan dan dalilnya baru temukan data saya, harusnya hari ini rups dulu. Gak boleh bikin pelaporan. Karena itu tendensius. Harus dipertanggungjawabkan dalam rups. Ini bukan perusahaan kelontong, bos.
Ini PT berbadan hukum. Ya nggak? Harus ada mekanismenya. Orang yang ngerti hukum perusahaan terbatas pasti sadar harus dilakukan seperti ini. Itu. Kalau saya jadi lawyernya misalnya ya, kita rups dulu bos. Saya sarankan Mas Tiko rups dulu ini. Belum pernah rups mas, belum pernah. Siapa yang punya kewenangan? Undang-undang PT menjelaskan kok. Komisaris bisa meminta ke direksi, pemegang saham bisa meminta ke direksi untuk melaksanakan rups. Kalau direksi tidak mau, pemegang mayoritas siapa? Kan saya sudah jelaskan siapa. Berhak kok mengundang. Pemegang sahamnya siapa yang mayoritas? Pelapor sendiri. Kenapa harus ganjing di sini? Itulah tujuannya seperti apa. Yang maksud dan tujuannya ya kawan-kawan lah yang benerkan. Bang Irfan, Mas Tiko sendiri ada berapa persen sih saham di perusahaan keluarga ini? Jadi komposisinya cuma 20%. 20, hanya 20. 20%. Biasanya kan ada penambahan gitu nggak? Jadi pada saat berdiri itu 2.000 lembar saham, 1.500 dikuasai oleh pelapor, 400 lembar saham Mas Tiko dan 100 lembar saham mantan mertua, ayah dari pelapor. Mas Irfan, jadi sekali lagi bahwa ini kurang tepat ya 372 dengan 374 tadi itu ya? Tidak ada 37 dalam proses ini. Tidak ada ya? 374 itu tidak sederhana pembuktian. Karena berkaitan dengan jabatan seseorang. Jabatan seseorang ini harus diadili dulu di organ PT. Oke? Itu yang organ PT, kekuasaan tertingginya PT itu adalah di rapat umum pemegang saham. Belum ada mekanisme ini. Jadi kami anggap pelaporan ini prematur. Jadi kami minta penyidik betul-betul tidak melihat posisi ini hanya sekedar A, B, dan C, tapi harus menyandingkan dengan undang-undang PT. Mekanisme PT harus ada terlebih dahulu, dijalankan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, prematur mas. Karena seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran, manajer, direksi, atau siapapun, itu berhak membela diri di dalam rapat umum pemegang saham. Dan itu undang-undang yang mengatakan seperti itu, bukan kami. Itu dilakukan atau tidak? Belum. Gitu loh. Tiba-tiba ada audit eksternal. Dari mana audit eksternal ini? Siapa yang menunjuk? Kalau ditunjuk oleh pribadi, nggak bisa. Harus ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham karena dicurigai ada penyalahgunaan dana. Gitu. Jadi asas yang kita ada undang-undang PT nih, kita harus hormati di sini. Kecuali bukan PT. Kalau bukan PT, undang-undang lain kita pakai. Tapi ini kan PT. Mas Tiko mencoba untuk menjadi direksi yang baik, menjadi pemegang saham yang bertanggung jawab. Ya, kenapa dari sisi sebelah kok mengabaikan hal ini? Menurut informasi karena perusahaan itu sudah dinyatakan valid 2019. Tidak ada apa ini, silahkan dicek. Sampai saat ini perusahaan itu masih eksis. Tercatat sebagai badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tercatat aja, tapi operasional sudah tidak ya? Operasional tidak. Sudah tutup permanen maksud saya gitu. Ya, ini kan sebenarnya harus dirups. Mau ditutup itu, ya, atau tidak itu rapat umum pemegang saham. Dulu kita membentuk perusahaan kan kita berkumpul nih, buat akte. Saat mau tutup supaya kita tidak ada terhindar dari kewajiban pajak, dari kewajiban beneficiary owner di Menkumham, itu kan kita harus tutup. Oke ya, perusahaan rugi tidak ada untung. Kita sudah selesaikan kewajiban-kewajiban kepada seluruh supplier, gaji, karyawan dan segala macam. Yuk, ya sudah, setuju apa? Likuidasi. Kita tutup. Sehingga nanti pencatatannya di Dirjen AU tidak ada lagi. Kalau sekarang kan masih Mas Tiko masih direksi, yang bersangkutan masih komisaris dan masih pemegang saham juga. Jadi harusnya diberesin. Jadi urusan ini urusan murni bisnis yang tidak untung. Tapi seolah-olah dikemas sebagai penggelapan, penipuan dan segala macam. Ini yang salah kaprah. Bukan itu artinya itu pernyataan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan itu dugaannya gitu loh. Iya. Bukan opini yang kita bangun. Ya, saya menghormati pihak kepolisian. Okay. Sebagai lawyer, kami hari ini juga meminta, yuk kita gelar perkara dan ekspos perkara. Okay. Bukan barang haram gelar perkara di Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Untuk mencari keadilan yang sesungguhnya. Keadilan material bukan hanya sekedar keadilan formil. Itu pidana sebenarnya. Jadi kita harus cari benar-benar keadilan dan fakta material.
kalau sekedar formil, ada auditnya, ada hitung-hitungannya, selesai. Pidana tidak seperti itu. Kita harus menegakkan hukum materialnya. Kalau memang seandainya itu sudah dilakukan dan dinyatakan memang cukup 2 alat bukti dan Mas Tiko ini memang dinyatakan ke arah situ, langkahnya seperti ada upaya-upaya hukum tentu ya. Tentu yang kami akan lakukan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dijamin oleh hukum di negara kita, ya mungkin saja ya mengarah ke peradilan. Tetapi sebelum itu terjadi, kami minta sekali lagi ekspos perkara. Ekspos perkara, dan saya minta teman-teman media menggaungkan ini ekspos perkara, supaya jangan ada penggiringan opini. Kalau bukan public figure istrinya, mau nggak ini perkara seperti itu? Nggak mungkin juga, bos. Ya kan, gitu. Ya, kita lihat juga berapa sih nilai yang dilaporkan, berapa sih, jangan sampai cuma selisih jauh gitu loh. Beritanya bombastis, yang ditemukan polisi kan belum buka nih berapa nih. Ya kan? Ada selisih kemarin pengakuannya. Selisihnya jauh atau sedikit? Iya, bukan konteks bahwa jauh, tapi kan tetap ada perselisih, ada kedugaan curiga itu tadi. Tapi polisi juga saya harap nih bahwa konstruksi 374 itu tidak sederhana itu, bos. Ini bukan perseorangan yang menggelapkan uang orang. Ini berkaitan dengan modal bisnis yang ada dalam PT. Jadi mekanisme undang-undang perseorangan terbatas itu harus dikedepankan. Baru hukum yang lain. Ini kan lex spesialis, bos. Undang-undang PT ini lex spesialis. Asas hukum lex spesialis derogat legi general, mengalahkan hukum yang lebih umum. Pidana ini kan umum. Ini harus kita kedepankan. Asas hukum itu dimanapun kita belajar hukum, ketika ada persoalan hukum, kembali ke asas. Simple. Gitu. Oke, Bang, kalau begitu kapan itu akan muncul dan menjelaskan hal ini? Ada waktunya nanti kita ini, karena mungkin ada rencana dari Polda Metro kan, Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemanggilan sebagai saksian. Jadi kita tunggu sambil juga kita menunggu panggilan itu. Ya, kita juga mengumpulkan data-data fakta dan permintaan kami untuk gelar perkara kita sudah sampaikan di 27 Mei. Ya, nanti suratnya akan kita sampaikan, silahkan difoto, tetapi belum ada respon. Hari ini juga kita sampaikan kepada Polda Metro. Bang, kan tadi disinggung soal indikasi gagal move on. Itu indikasi kuatnya apa, Bang? Terus responnya istri sekarang bagaimana, Bang? Ya, kalau persoalan itu kan yang sekali lagi itu adalah dugaan. Saya secara lawyer ya, secara kuasa hukum, ya kalau saya melihat kondisinya hari ini, kenapa nggak dibombastiskan sebelum ada pernikahan dengan public figure, ya kan? Laporannya kan jauh sebelum ada pernikahan ini. Kenapa baru-baru sekarang? Ya kan, sprint aja sudah 3 kali. Ya. Tapi nikah itu kan baru 2023, Pak. Ya, LP-nya tahun berapa? 2022. Iya, ya kan harusnya kan bombastis dulu, Pak. Iya, kalau saat ini baru dapat data, seharusnya kan kita lapor polisi, dapat data dulu baru lapor. Setuju nggak? Maksudnya ketika punya LP itu kan belum tentu langsung bisa difoniskan bahwa ini memenuhi unsur. Jadi dia nggak mungkin berkoar-koar sebelum hasil dari keputusan dari kepolisian. Apapun itu, ya, kita sebagai pelapor itu harus menyiapkan data terlebih dahulu sebelum melapor. Kalau nanti opini saja baru nanti cari, ya seperti ini jadinya. Anda melapor A, yang didapat polisi B. Nah sekarang kalau A B seperti ini, ya kita harus cari dong posisi yang benarnya yang mana, ya kan? Harusnya pelaporan itu simetris dengan temuan polisi, tapi kan tidak. Nah sekarang karena sudah naik penyidikan, ya kita gelar perkara dong, kita buka, ya kan? Toh juga konferensi pers kemarin bukan dari polisi yang minta. Iya kan? Siapa duluan yang membuka pelaporan? Iya kan? Beda dong kalau polisi yang memanggil teman-teman sekalian kan. Ini kan konfirmasi. Ada berita yang sudah bombastis kemudian dikonfirmasi ke pihak kepolisian. Kan beda konteks. Gitu loh. Ya kan? Itu saya sebetulnya, Bang, gitu. Ya, Bang. Ya, Tapi kan? kan ini perkara, maksudnya pelaporannya dari 2022 gitu. Iya. Sampai 2024 mencuat lagi, masuk ke sidik gitu kan. Di 2002 itu kan pasti Tiko udah tahu juga ada pelaporan itu. Sudah. Mungkin ada upaya apa sih, Bang, sebelumnya itu? Maksudnya kayak musyawarah kah, ngobrol, Sudah mencoba Mungkin seperti mengobrol, apa, tapi Bang? kan ada pemblokiran. Tiko tidak bisa menemui anak-anaknya, ya. Padahal di percayaan itu punya hak untuk sebagai ayam, ya kan. Tapi nafkah jalan terus.
nafkah kepada anak, tetap sebagai ayah ya harus bertanggung jawab. Jadi yang disampaikan oleh Mas pertanyaannya ya tetap ada komunikasi, mencoba pasti kok, tapi kan terhalangi, ada filter yang tidak bisa ditembus gitu ya kan. Mungkin melalui lawyer juga mungkin dulu Mas Tiko untuk menembus sudah itu, mencoba, karena waktu itu ada Mas Tiko ketika disomasi berkaitan dengan pelaporan ini ya, ini sudah ketemu dengan lawyer, kemudian lawyernya tidak dipakai lagi oleh kubu sebelah ya. Lawyer yang mensomasi Mas Tiko itu sudah ganti juga, jadi ganti juga gitu loh, salah 2-3 kali lah ganti ya kan. Jadi cerita ini kan baru nyambung lagi sekarang gitu loh gitu. Jadi spring lead-nya sudah berubah ya. Kalau konstruksi hukum sih kami masih yakin bahwa kalau memang posisi pelaporan ini didudukkan pada posisi yang netral ya, pasti kami bisa memberikan fakta dan argumentasi hukum ya, bahwa ini persoalan perusahaan yang belum tuntas diselesaikan oleh RUPS gitu, dan terlalu prematur untuk dijadikan sebagai bahan laporan polisi. Itu sih. Jadi yang lain silakan. Jadi abang ditunjuk terhitung kapan? Kita ditunjuk sekitar 2 minggu yang lalu ya. Oh, 2 minggu. Ya, 2 minggu yang lalu.